Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Minggu berjalan santai, pergi menuju pusat kota Kediri. Sebelum vlog ini dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Atia Nurul Fijatillah dari kelas Sosiologi B Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas suatu tema yang cukup menarik, yaitu tema mengenai negara hukum dan HAM. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan secara singkat mengenai pengertian dari negara hukum dan HAM. Negara hukum adalah negara yang mana di dalamnya terdapat aspek peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan memiliki sanksi yang tegas. Sedangkan hak asasi manusia atau kita kenal sebagai HAM merupakan hak-hak dasar yang dimiliki setiap pribadi manusia yang telah dianugerahkan oleh Tuhan sejak kita lahir. Dan dapat dikatakan hak asasi manusia atau HAM itu merupakan hak yang melekat dengan kemanusiaan kita sendiri, yang mana tanpa hak itu kita mustahil hidup sebagai manusia. Jika berbicara mengenai negara hukum, maka kita akan sepakat dan sama-sama tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi di negara tersebut akan diatur oleh hukum yang berlaku. Begitupun di Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum, maka segala sesuatunya dalam beraktivitas, berkegiatan, berbangsa dan bernegara akan diatur dan juga akan berpedoman kepada hukum yang sah dan berlaku di Indonesia. Dan jika ditanya, bagaimana penerapan hukum di Indonesia saat ini? Sebenarnya, hukum di Indonesia ini sudah disusun dan juga sudah dibuat sedemikian rupa agar dapat berfungsi dengan maksimal untuk masyarakat luas. Namun sayangnya, hukum di Indonesia belum dapat dikatakan dalam kondisi yang baik. Kenapa demikian? Karena kita bisa sama-sama melihat bahwa di Indonesia saat ini masih banyak sekali terjadi konflik dan polemik mengenai hukum. Yang mana terkadang kita mendengar bahwa hukum ini seringkali tumpul ke atas namun tajam ke bawah. Dan hal inilah yang memunculkan polemik ataupun konflik-konflik di antara masyarakat yang merasa bahwa hukum ini belum dijalankan dengan sebagaimana mestinya, yang merasa juga bahwa hukum ini sebenarnya tidak memihak pada masyarakat melainkan kepada para elit yang berkuasa. Kemudian mengenai hak asasi manusia dan implementasinya di Indonesia, Indonesia ini menganut ideologi Pancasila, yang mana diharapkan dapat mengimplementasikan HAM secara baik sesuai dengan sifat-sifat dasar dari ideologi Pancasila itu sendiri. Nah, Indonesia ini telah mengalami sejarah panjang mengenai hak asasi manusia atau HAM, yang mana di dalamnya termasuk pengalaman kelam mengenai pelanggaran HAM berat di masa lalu. Dan dimulai dengan bergulirnya era reformasi, maka muncullah produk-produk hukum yang diharapkan mampu menyelesaikan persoalan hak asasi manusia di Indonesia. Nah, produk-produk hukum itu contohnya seperti Undang-Undang Dasar 1945, kemudian ada undang-undang mengenai hak asasi manusia, undang-undang pemilu, undang-undang parpol, dan juga undang-undang otonomi daerah. Nah, peraturan-peraturan hukum itu ataupun produk hukum tersebut diharapkan mampu menyelesaikan persoalan dan juga mengatur mengenai hak asasi manusia di Indonesia. Dan saat ini Indonesia juga begitu memperhatikan mengenai 4 kebebasan dasar, yaitu yang pertama kebebasan untuk berekspresi atau berkomunikasi, dan yang kedua kebebasan untuk berkumpul, yang ketiga kebebasan untuk berorganisasi, dan yang keempat kebebasan untuk turut serta dalam pemerintahan. Dari sisi politik, rakyat Indonesia dapat dikatakan sudah mengalami kebebasan berpolitik yang cukup luas. Rakyat Indonesia hampir seluruhnya sudah dapat berekspresi tanpa rasa takut ataupun was-was seperti pada zaman Orde Baru. Kemudian tantangan dari penerapan hukum dan juga penegakan HAM di Indonesia adalah ada sebagian masyarakat yang belum memahami dengan baik mengenai hukum dan juga hak asasi manusia, sehingga diperlukan pemahaman yang baik dari masyarakat itu sendiri agar hukum dan juga HAM dapat terlaksana dengan baik di Indonesia. Kemudian mengenai kelebihan dan kekurangan dari penerapan hukum dan juga penegakan HAM di Indonesia, saat ini masih ada beberapa oknum dari aparatur negara ataupun aparat penegak hukum di Indonesia yang tidak menjalankan tugasnya dengan sebagaimana mestinya, sehingga kerap kali tidak berjalan sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dan untuk kelebihannya sendiri dari penerapan hukum dan juga penegakan HAM di Indonesia, maka akan terciptanya suatu jaminan terhadap hak-hak asasi manusia di Indonesia, dan juga hukum akan berjalan dengan lebih tertib dan juga disiplin. Kemudian harapan saya ke depannya sebagai warga negara Indonesia, khususnya sebagai seorang mahasiswa,
bahwa semoga hukum dan juga HAM di Indonesia dapat lebih diperhatikan dan juga dijalankan agar dapat berfungsi dan bermanfaat bagi masyarakat luas, sehingga kita dapat menjadi insan ataupun pribadi Pancasila sejati yang hidup dengan damai dan penuh toleransi di Indonesia. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.